menemui terlebih dahulu, ya mungkin begitu. Lupa tak cari informasinya, wakil presiden itu sebenarnya 4 kali loh berkunjung ke Jawa Barat. Akhir tahun lalu, sewaktu kunjungan kesiapan libur Nataru di Karawang itu, salah satu yang dipantau adalah stasiun kereta cepat Wus. Di situ plus gak ada Kang Deddy sama sekali. Lawang stafnya gak ada begitu banyak. Pas Maret 2 bulan yang lalu ke Sukabumi melihat penanganan banjir. Dia disertai Kepala BNPB, Kepala Basarnas serta Wali Kota Bekasi, Triat Ardianto itu. Loh kayaknya gubernur kalau nggak salah pas tidak ke puncak melihat sumber banjir yang kemudian menutup dan merobohkan wahana di Hipix. Itu saya ingatku loh. Lalu minggu kemarin mengunjungi ke Vaskes tingkat dasar itu di Jati Asih Bekasi sama Mekar Mukti Cikarang. Dan terakhir di Indramayu ke 7 titik diantaranya ke pasar tradisional. Sing ngancani si artis, namun dia juga bupati itu Mas Lukman Hakim, cah gandeng sing duwe dekik itu. Bayangkan, atau coba sama-sama kita resapi. Kenapa tidak sekalipun gubernur diminta menemani Gibran sama protokol Istana Wapres? Mungkinkah ada permintaan istana pada gubernur? Lantas Deddy menolaknya? Nggak tahu saya. Kayaknya bukan karakter dia ambil sikap begitu. Bisa jadi dari sekretaris Wapres memang tidak mengundang sehingga Kang Demul tidak menemani. Apakah ini sesuatu yang wajar dan normal? Menurutku enggak. Apa di saat bersamaan memang gubernur ada acara? Secara hierarki loh, bila ada presiden, wakil presiden, menteri berkunjung ke sebuah daerah, acara gubernur bakal ditunda, diganti hari yang lain, atau didelegasikan pada kepala dinas. Arti ini memang kesengajaan yang disetting sama pihak istana wakil presiden. Biasanya genah berbau strategi politik ini. Loh ini Begawan boleh dong mengopinikan seperti itu supaya masyarakat juga paham cara mendeteksi, mengkalkulasi sebuah politik di Indonesia ini harus begitu itu. Yang memang lagi disiapkan Gibran buat menggoyang dukungan terhadap Deddy Mulyadi. Mungkin. Wah berarti ini positioning Deddy Mulyadi sekarang mau tidak mau lagi dipertimbangkan para kompetitornya. Bila mau diresapi secara mendalam, dukungan-dukungan yang diberikan pada gubernur Jawa Barat ini, itu bisa lintas usia, lintas geografi, lintas generasi, lintas profesi, dan lintas elemen. Dan secara faktual, bila majalah Tempo edisi terakhir mengupas, perjalanan popularitas Deddy itu mirip dengan Jokowi. Bagiku sih beda jauh. Seolah-olah Deddy Mulyadi itu hanya pencitraan, beda jauh. Deddy Mulyadi itu bekerja dengan fakta, realisasinya ada. Lalu eksekusinya juga jelas, hasilnya juga jelas. Ya, memang dalam aspek popularitas antara Kang Demul sama Jokowi bisa disebut samalah. Apalagi sekarang, mungkin Kang Demul lebih berpotensi untuk lebih ngetop dari Jokowi. Kang Demul kabarnya positif, Jokowi kabarnya negatif, itu aja. Tapi penumpang popularitasnya kan jelas beda itu. Nah contoh sejak mahasiswa, Kang Deddy sudah jadi aktivis, sering diskusi dan mengasah otak. Sedangkan mantan presiden kita, Pak Jokowi pernah disebut aktif di mana? Organisasinya apa? Paling di Mapala, kalau bener. Tapi apakah di Mapala masuk sebagai pengurus? Atau sekedar kader atau anggota biasa? Jangan-jangan hanya pernah sekali naik gunung lantas diklaim aktivis Mapala. Ya gak bisa disebut sebagai aktivis. Kemudian Deddy Mulyadi setelah lulus kuliah langsung mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, terjun ke politik dan berhasil terpilih dari Golkar. Jokowi baru lulus kerja nyari nafkah hingga ke Aceh loh. Berapa tahun itu ke tengah hutan. Nggak ada yang salah dengan pilihan itu, nggak ada. Hanya Begawan ingin memperlihatkan perjalanan hidupnya berbeda. Dan karakternya juga berbeda. Tujuannya juga berbeda. Kejujurannya juga pasti berbeda. Perhatikan politik Kang Deddy. Memang sudah dimiliki sejak muda. Ya begitu, konsisten, gak berubah. Gak pernah berpindah. Dia konsisten sejak mahasiswa sampai sekarang. Berjuang untuk membantu rakyat. Coba lihat sekarang sepak terjangnya. Sepak terjang Jokowi itu. Setelah semua jabatan dia dapat. Dan berhenti bicara tentang kesulitan rakyat. Sekarang mikirin dirinya sendiri dan keluarga. Yang gugat para penuduh ijazahnya lah, yang mau nyalon ketua umum PSI lah, mau bikin partai super TBK lah.
Nemui warga yang bikin patung dirinya di NTT, wes pokoknya kudu serba dia. Fokusnya pada individunya dia. Nah, bagaimana dengan Gubernur Jawa Barat waktu jadi anggota DPR RI? Apa dia angsluk, sembunyi, tidak turun ke rakyat, atau berkunjung ke warga bila masa reses, pas ada kunker aja, atau bila ada kasus saja? Enggak. Dia rutin tuh mengunggah aktivitas yang bertemu dengan warga. Mesti jabatannya anggota DPR RI, mesti tidak berkaitan sama agenda sebagai wakil rakyat. Kang Deddy tetap menemui dan membantu rakyat dengan cara apapun yang dia bisa. Dengan kontennya, dia menyebarkan kebaikannya. Nah, sekarang saja, waktu jadi gubernur, sudah berapa anak yang ditanggung pendidikannya oleh dia? Anak-anak yang tidak beruntung, yang orang tuanya tidak jelas. Apakah menanggung pendidikan seorang anak sampai lulus pernah dilakukan Jokowi? Tak pernah. Coba sebutkan kapan dia bersikap begitu. 9 korban ledakan amunisi akhir di Garut, meninggalkan beberapa anak yang tiba-tiba harus yatim. Semua anak korban yang masih bersekolah, pendidikannya ditanggung Deddy hingga mereka menuntaskan sardananya. S1 stratanya. Lalu ada itu siswa-siswa yang dididik di barak militer, setingkat SMA yang tidak memiliki ayah atau orang tuanya pisah, diperbolehkan tinggal di Bandung dan melanjutkan pendidikan atas tanggungan gubernur. Lalu tentang falsafah budaya Sunda, Kang Deddy itu beneran berjuang untuk itu. Dia nggak mau kebudayaan dipisahkan dengan kehidupan rakyat. Bagaimana dengan Jokowi? Aman-aman, sok memberikan ceramah tentang budaya Jawa, tentang kata-kata hebat etika Jawa, tapi kenyataannya tidak beretika. Dengan cara yang dia membumikan budaya. Dia paling pakai adat tiap 17-an tahun. Itu. Tapi ternyata apa yang dia lakukan? Demokrasi diacak-acak. Konstitusi ditelikung. Lah jangan dikira muncul dan boomingnya pria yang hidup bersama putri bungsunya itu tidak bisa diremehkan oleh banyak politisi. Kepopuleran Kang Deddy jelas itu ancaman politik, terutama bagi Prabowo dan Jokowi. Kenapa di sini yang tak sebut Jokowi? Meski anaknya yang masih punya peluang untuk ikut kontestasi. Lo Gibran buat apa dipikir? Wong dia hanya menjalani laku. Dengan saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, soal Deddy Mulyadi yang dipanggil Presiden Prabowo Subianto, apakah ini menjadi suatu pertanda akan menggantikan posisi Gibran, gitu ya? Ya, tapi secara kapasitas, kemampuan, dan mungkin intelektualitas, pengalaman, dan yang lainnya, ya mungkin KDM lebih unggul jauh dibandingkan Gibran. Tetapi kita bukan meragukan Gibran, tapi meskipun banyak mengatakan hal itu, kita ragu pada Gibran, gitu ya. Kita gak meragukan, tapi ya kalau kita melihat pengalamannya, ya posisi wakil presiden sih rasa-rasanya belum pantas untuk seorang Gibran. Harus perlu banyak belajar juga, ya. Dan kemudian di sini tentu ada soal tuntutan pengajuan Wapres Wakil Presiden RI yang terus digelar dan ini sangat menggelegar dan bahkan sudah diketahui sampai seluruh penjuru negeri ini karena di media sosial saat ini siapa sih yang nggak bisa nonton, semua bisa kita saksikan lewat media sosial ya, bahkan ke desa-desa mungkin pasti sudah mengetahuinya. Dan apakah nanti tuntutan ini akan berlanjut atau tidak? Apakah nanti memang Kang Deddy Mulyadi akan diangkat sebagai wapres bila Gibran benar-benar dimajukan? Atau KDM tetap menjadi gubernur Jawa Barat untuk membenahi wilayah tersebut lebih baik dan kedepannya akan lebih maju? Dan banyak keyakinan yang saya baca-baca di berbagai komentar bahwa KDM ini orang yang bagus, pemimpin yang bagus, yang luar biasa, jujur dan amanah. Tentu banyak yang mengusulkan KDM akan bisa menjadi Presiden RI tahun 2029 mendatang. Tetapi jika memang Presiden Prabowo mau atau punya niatan untuk maju menjadi 2 periode, banyak komentar mengatakan bahwa KDM tidak akan mengkhianati Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Jelas kita tahu KDM ini kan kader Gerindra dan ya itu tadi
sering sekali dibanding-bandingkan dengan Jokowi yang mengkhianati PD Perjuangan ketika kontestasi Pilpres 2024 yang dimana Gibran anaknya maju sebagai cawapres. Tapi di sini saya sebetulnya tidak terlalu jauh lebar ke sana karena saya yakin dan meyakini teman-teman juga sudah paham dan mengetahui dan juga sudah banyak sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Om Begawan. Nah, di sini saya akan coba baca bagaimana penilaian teman-teman kita akan kita ulas bersama di channel ini. Kemudian saya akan sampaikan, ini ada dari Alam ya. The next Presiden 2029 biar Mulyono dan Fufu Fafa nggak bisa menang. Mudar, bos ya, Mulyono plus ternaknya OTW penjara. Jangan disamakan KDM dengan Jokowi. KDM itu real ke masyarakat, sedangkan Jokowi ke gorong-gorong cari kecoa. KDM bagi-bagi rezeki dari kantong sendiri, sedangkan Jokowi hanya pembohong dan bagi-bagi sembako dari uang negara. Jokowi cenderung pelit. Janganlah bro, KDM 2 kali dijabar dulu agar tuntas jabarnya ya. Jadi banyak yang menginginkan KDM sebagai gubernur Jabar 2 periode ya. Walaupun Gibran membuat strategi kayak gitu, masyarakat Jabar tidak terpengaruh gaya Gibran. Idola mereka adalah Kang Deddy. Jaga baik-baik Kang Deddy ya, masyarakat Jabar. Bapak Aing yang sering disebutkan itu ya. Inilah yang saya sukai dari Om Begawan, jiwa nasionalismenya yang tinggi dan memandang serta memilih keadaan dan situasi secara objektif. Aku menggunakan hak pilihku dimulai dari 2014 sampai 2024 dengan memilih PDIP selama 3 periode walaupun aku bukan orang partai. Secara objektif, aku melihat perjuangan partai PDIP yang begitu merakyat dan calon-calon pemimpin yang disodorkan begitu baik dan merakyat. Tapi di 2029 nanti aku akan berpikir 16 kali untuk memilih PDIP, kecuali PDIP bisa mendobrak para kader-kadernya untuk menjadi lebih baik dengan menelurkan kader-kader yang produktif, merakyat, inovatif, kalau bisa setara dengan KDM. Apalagi bisa menarik KDM masuk ke PDIP, aku pastikan tidak akan lain hati. Semoga Pak Prabowo mencalonkan KDM menjadi capres di Pilpres 2029 ya. Rakyat yang baik tolong kalau ngomong sama Kang Deddy mohon yang baik dan bijaksana ya. Dan tolong jangan singgung siapapun. Nggak boleh kita bicara yang baik-baik aja. Oke top, KDM melanjutkan. Baru pertama kali mendengar menjelaskan Mas Begawan yang sampai mendetail antara Kang Delmul sama Mulyono terus suarakan Mas Begawan. Mas Begawan memang sakti mantra guna KDM, sangat berambisi menjadikan Prabowo presiden. Dia bukan Mulyono, rela mengorbankan partai yang membesarkannya walaupun Prabowo mengecewakan. Semoga kedepannya membaik. Oh, apa nih? Indonesia sama dengan 9 Nusantara, sama dengan 9 Pajajaran, sama dengan 9 Sundalan, sama dengan 9 Siliwangi, 9 Pancasila, 9 Wali Songo, 9 Jawa Barat, 9 KDM, anak ke 9. Inilah budak Angon Satria, Piningit, Ratu Adil dari Tanah Sunda, Pajajaran. Bismillah, Haji Udin insyaallah RI 1 apa nih Haji Udin insyaallah RI 1 yang akan membawa kejayaan dan kemakmuran bangsa rakyat Indonesia. Allahu Akbar 2045 jaya. Ya, kita mengharapkan hal itu. Kiranya tahun 2045 Indonesia emas akan terwujud. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang memang betul-betul jiwa-jiwa pemimpin merakyat ya, pro rakyat ya, dan kemudian jujur, adil ya, serta kebijakan-kebijakan yang nantinya akan bisa mendobrak Indonesia lebih maju ke depan. Kemudian saya sebagai rakyat bersyukur alhamdulillah punya presiden Pak Prabowo. Benar yang dibilang Gus Dur, kalau orang yang paling ikhlas ya Prabowo. Kalau bukan Prabowo yang jadi presiden, kita nggak kebayang. Betul itu, betul itu Pak, saya mendukung pendapatmu. Seandainya 20 orang kayak pemimpin gubernur di Indonesia, gimana hidupnya rakyat Indonesia? Saya dari rakyat ITB, saya mendukung cara kerja Pak Deddy Mulyadi. Semoga sehat selalu, semoga Allah melindungi. Amin, amin, ya robbal alamin ya. Coba,
Padang Subar hadir, dua putra bangsa yang bagus dan jujur, Anies, Deddy Mulyadi. Bila Gibran wajib dimakzulkan, dua putra bangsa inilah pendamping Prabowo. Ya, kalau Presiden Prabowo untuk periode kedua, setuju, tapi ganti wapres, mungkin bisa jadi KDM cawapresnya. KDM itu orang yang tahu diri, saya kira karakternya humble, beradab, tidak serakah walaupun kinerjanya luar biasa. Dan untuk rakyat sampai hari ini semoga tetap amanah, soal kunjungan tamu bisa diwakilkan kepada wagubnya. Ya. Masyarakat Indonesia sudah terlihat sangat mencintai KDM. Beliau orangnya benar-benar tulus dan baik terhadap rakyatnya. Beliau tegas dan jujur serta berani melawan DPRD Jabar demi kepentingan rakyat. Tahun 2029 kami sangat mendukung agar KDM bisa jadi presiden. Ya, belum Pak Prabowo sudah tak mampu lagi. Bravo Pak KDM. Betul Om Begawan yang selalu menilai dengan objektif tanpa politik. Masyarakat sudah cerdas, mana yang pencitraan, mana benar untuk mensejahterakan masyarakat. Terus suarakan kebenaran. Ya. Jadi ini banyak sekali ya komentar yang luar biasa kepada Kang Deddy Mulyadi ini ya, Gubernur Jawa Barat. Ya, Bapak Aing itu sering disebutkan ya. Jadi ya harapan kita memang eh, Indonesia lebih maju ke depan, termasuk juga wilayah-wilayahnya gitu ya. Tapi di sini kita melihat bahwa banyak yang menginginkan KDM ya udahlah Bapak Aing jadi gubernur aja lah di Jawa Barat dulu. Pimpin Jawa Barat dulu sampai betul-betul sukses nantinya, sampai betul-betul ya benahilah gitu ya. Benahi, perbaiki ya agar Jabar bisa maju dan lebih baik ke depan. Ya untuk masalah cawapres ya 2029 saya rasa kalau Kang Deddy Mulyadi maju sebagai apapun saya rasa pasti dipilih masyarakat Indonesia. Kalau melihat komentarnya ini ya banyak yang positif, tetapi mungkin nggak semua begitu ya kira-kira. Mungkin itu sajalah dari saya. Bila mana ada pendapat teman-teman, silakan sampaikan di komentar pada video ini. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi